Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Utsman bin Affan, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Karunia Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini diberikan kesempatan untuk melaksanakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jumu'ah, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nikmat ini nikmat di mana saudara kita saat ini di Gaza, Palestina tidak merasakan senyaman kita berada di Republik Indonesia yang bisa melaksanakan salat Jumat ini dengan baik dan khusyuk insyaallah. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Maka nikmat ini harus kita syukuri dengan bertambah kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika salat 5 waktu kita masih jarang kita menghadiri masjid, maka dengan nikmat nyaman ini tentunya kewajiban kita untuk memperbaiki apa yang kurang selama ini. Jangan sampai yang terjadi di bumi Syam, Palestina terjadi di Indonesia karena tidak bersyukurnya penduduk dari bangsa Indonesia. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Kita sebagai saudara seiman, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kitabullah Al-Quran, beriman kepada Taurat, Injil, Zabur, beriman kepada para rasul yang telah diutus, beriman dengan adanya qada dan qadar, dan termasuk qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala 2023 Zionis Israel mengadakan invasi lebih besar lagi selama kurun 75 tahun, dan ini penyerangan terbesar yang dilakukan yang Allah sebut mereka dengan wa ja'ala minhumul qiradah. Allah menjadikan mereka kera-kera, wal khanazir, dan
babi-babi, wa abadat tagut, dan penyembah setan di dalam surat Al-Maidah. Seburuk-buruk panggilan dari Allah untuk Zionis, laknatullah alaihim, yang selalu mengganggu kenyamanan umat Islam, khususnya saudara kita di Gaza, Palestina. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Maka kenapa kita orang beriman hendaknya peduli dengan saudara kita di Gaza, Palestina? Ada beberapa yang ditulis oleh ulama kenapa kita harus mencintai dan peduli, baik dengan doa atau dengan dana usaha kita untuk mempertahankan Palestina. Kaum muslimin hadani Allah hadani Allah iyyakum ajmain. Yang pertama adalah kiblatul muslimin al-ula, bahwa Palestina atau Gaza, di mana di sana terdapat Masjid Al-Aqsa, adalah al-qiblah al-ula, kiblat pertama Rasulullah SAW dan umat Islam ketika salat. Di dalam tafsir dikatakan kurang lebih 17 sampai 16 bulan Rasulullah SAW menghadap salat 5 waktunya ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah SAW tidak menghendaki dengan satu kiblat bersama orang-orang Yahudi, maka di dalam surat Al-Baqarah Allah sebutkan ayat 144, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka saat ini engkau hadapkan Muhammad SAW wajahmu ke arah Masjidil Haram. Semenjak itulah dan sampai akhir hayat atau berakhirnya dunia ini, umat Islam di seluruh penjuru dunia, bahkan di Masjidil Aqsa pun sekalipun, menghadap ketika salat ke Masjidil Haram. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Disitulah ikatan iman kita satu kiblat bersama saudara kita yang teraniaya saat ini. Yang kedua, sani masjid wudi'a fil ardh, bahwa dalam sejarah bahwa Masjidil Aqsa yang ada di Palestina adalah masjid kedua yang diletakkan di atas bumi ini. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan, An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ay masjidin wudi'a fil ardi awwalan qala al masjidul haram qala qultu thumma ayun qala al masjidul aqsa qultu kam kana bainahuma qala 40 sanah thumma aina ma adrakta salah ba'da fasli fa innal fadla fi. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, ay masjidin, masjid apa yang diletakkan di atas bumi yang pertama kali? Rasulullah menjawab, al masjidul haram, yaitu Masjidil Haram, sebagaimana dalam surat Al-Imran, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah hudan lin-nas. Qultu sumayun. Abu Dzar bertanya lagi, di mana lagi ya Rasulullah? Al-Masjidul Aqsa, masjid kedua adalah di Palestina, yaitu Masjidul Aqsa. Qultu, kemudian aku bertanya, kam kana bainahuma, berapa jarak antara Masjidil Haram waktunya didirikan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Rasulullah menjawab, 40 sanatan, 40 tahun. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Itu keistimewaan kedua, kenapa kita harus mencintai Masjidil Aqsa dan saudara kita kaum muslimin di Gaza, Palestina. Yang kedua, mubarakun fihi wa mahalah, bahwa tanah Syam, Gaza, Palestina adalah diberkahi masjidnya dan sekitar masjid. Wa huwa masjid fi ardin barakallahu haitsu qala subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu
linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kalau lam takun fadilah illa hadhihi al-ayah lakana kafiyah wa jami'il barakat wafiyah. Dikatakan seandainya tidak disebutkan fadilah-fadilah melainkan hanya ayat ini, sungguh telah cukup untuk menjelaskan ayat ini tentang keberkahan Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya. Keistimewaan berikutnya Masra Nabi SAW, kana al-Isra min awwali masjidin wudi'a fil ard ila sani masjid wudi'a fiha wa jamalu fadlal baitaini wa sarafahuma wa ru'yatul qiblataini wa fadlahuma. Keistimewaan Masjid Al-Aqsa adalah tempat di mana Rasulullah SAW diperjalankannya antara min awali masjidin, dari masjid pertama yang ada di muka bumi ini yaitu Masjidil Haram, ila asani masjid yaitu masjid kedua Masjidil Aqsa. Fajamalahu fadlal baitaini, maka dalam Isra Miraj digabungkan antara dua keistimewaan Baitullah yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Wa ru'yatul qiblataini, dan mampu memperlihatkan dua kiblat yaitu Masjidil Aqsa yang pertama dan Masjid Al-Haram yang kedua. Keistimewaan ketiga berikutnya adalah dakwah Musa alaihissalam, bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan di tanah suci yaitu Baitul Maqdis. Diriwayatkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, fasala Musa Allah ayudnihi minal ardil muqaddasah ramyatan bihajarin qala kuntu thumma la araitakum qabrah ila janibit tariq tahtal kasib al-ahmar. Bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah meminta kepada Allah SWT untuk diwafatkan di sana. Wafidatu man fiha minal maqdufin madfunin minal anbiya wa ghairihim, dan di sana adalah banyaknya para nabi yang dikuburkan, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Keistimewaan berikutnya al-busyra bi fatihi, kabar gembira dari Allah SWT akan pembebasan Palestina. Wa tilka min alamin nubuwah, dan itu dari tanda-tanda kenabian Rasulullah Muhammad SAW. An basyara Rasulullah SAW bi fatihi qabla ayyabtah. Rasulullah SAW diberikan kabar gembira dengan pembebasan Palestina sebelum Rasulullah SAW wafatnya. Kemudian ilahi tusyaddu rihal, bahwa seorang muslim diperkenankan untuk capek, payah, lelah untuk mendatanginya karena pahala yang terdapat di sana. Fihi ayatan yudha'af ajru shalah, ketika kita salat di sana lebih istimewa dibandingkan masjid-masjid yang ada di seluruh dunia kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kemudian ardul mahsyar wal mansar, bahwa bumi Palestina akan menjadi bumi di mana manusia sebelum terjadinya kiamah akan dikumpulkan di tempat itu. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Demikian beberapa keistimewaan yang tentunya jangan sampai merusak iman kita karena atas nama dasar hak asasi manusia yang tidak seimbang yang dirumuskan mereka yang tidak mengenal kemanusiaan, sehingga kita terbawa dengan pemahaman kapitalis dengan dalih hak asasi manusia, sehingga mengatakan Israel berhak untuk membela dirinya. Apakah penjajah akan mengusir pribumi? Tentunya tidak ada dalam sejarah akal sehat. Saudara kita di Gaza Palestina adalah tuan rumah, sedangkan Israel laknatullah alaihim datang ke sana sebagai tamu yang menginjak-injak, mengusir, membunuh, membakar rumah-rumah saudara kita. Tentunya jangan sampai ada kecintaan sedikit pun di dalam hati kita, atau loyalitas, atau perkataan yang tidak sesuai dengan orang yang beriman terhadap perilaku orang-orang yang Allah sebutkan abnaul qiradah, anak-anak monyet,
abnaul hanazir, anak-anak babi, dan penyembah tagut, penyembah setan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mengingatkan kita keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Dunia ini akan berakhir dengan tanda-tanda yang sudah Allah perlihatkan, di antaranya di Palestina saat ini. Mudah-mudahan kita semua bertambah keimanan kita, mempersiapkan akan datangnya ajal kita masing-masing dan berakhirnya dunia ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qul rabbi fir warham anta khairur rahimin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Qail fi kitabih Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Allah mengingatkan kepada kita yang Allah karuniakan keimanan dan keislaman, yang itu pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita hati-hati di dalam memberikan loyalitas. Jangan sampai loyalitas kita kepada mereka yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 51 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasara sebagai teman, sebagai pemimpin, sebagai orang-orang yang mengatur urusan kalian. Kita sudah melihat bagaimana kejahatan mereka terhadap mereka yang beriman. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka menyiksa, membantai saudara kita di Gaza, Palestina, melainkan saudara kita karena beriman kepada Zat yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji. Wa may yatawallahu minkum ba'duhum awliya'u ba'd. Karena Allah sudah menjadikan orang yang beriman temannya adalah orang beriman. Orang kufur, orang musyrik adalah temannya orang-orang musyrik. Wa may yatawallahu minkum fa innahum minhum. Dan barang siapa di antara kalian yang berikan wilayah, loyalitas, kecintaan kepada mereka, fa innahum minhum, maka orang demikian termasuk dari golongan mereka, mengakui sebagai muslim, sebagai mukmin, tetapi tidak ada iman, tidak ada Islam di dalam dadanya karena bagian dari mereka. Ketika tidak bertaubat, tidak merubah prinsip ideologi hidupnya di dalam menentukan teman dan pemimpin, maka matinya bisa mati dalam keadaan kafir. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang zalim dengan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman dan loyalisnya. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Maka berita mana lagi yang akan diimani selain kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala? Maka cukup kita amanna billahi wa bima anzal. Kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita semua di sisa usia ini benar-benar memahami Islam dengan baik, tidak hanya memahami dari hasil perdebatan dengan mereka yang tidak memahami agama. Kita terus belajar dan belajar, bertanya kepada mereka yang memahami hakikat agama, hakikat syariat. Karena syariat diturunkan adalah untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka yang ingin mendapatkan kebenaran, kebaikan, sehingga Allah ridho dan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين المستضعفين في غزة فلسطين اللهم اشدد وطأتك على اليهود ومن شايعهم من الأمريكين والإيطاليا والأمانيين اللهم دمرهم تدميرا اللهم دمرهم تدميرا اللهم إنهم أعداؤك يا رب اللهم دمرهم تدميرا اللهم احفظ المسجد الأقصى من أيدي الغاصبين المحتلين من اليهود والنصارى والظالمين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة